Dan pada kesempatan ini saya minta kepada seluruh bank, himbara untuk mematuhi kesepakatan bahwa ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan karena ini adalah digunakan untuk mempercepat untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari COVID-19 ini, sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saya kira itu pengantar dari saya. Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Sobat YouTube, saya doakan semoga Sobat YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Sobat YouTube, dapat kami sampaikan bahwa program Keluarga Harapan atau PKH akan disalurkan di awal tahun 2021. Dan program PKH ini akan disalurkan sesuai dengan mekanisme sebelumnya, di mana program akan dicairkan per 3 bulan sekali. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Bapak Muhadjir Effendi, setelah melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Sebelum saya lanjutkan, bagi Sobat YouTube yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar Sobat YouTube senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini, kami tadi telah melaksanakan atau mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk khusus membahas tentang rencana pelaksanaan bantuan sosial tahun 2021. Di samping kanan saya ini ada Bu Mensos, Bu Risma, yang nanti akan lebih menjelaskan lebih detail. Intinya adalah bahwa bantuan untuk tahun 2020 ini sudah berjalan dengan baik karena rata-rata capaiannya di atas 90%, tinggal beberapa bagian yang belum tuntas, yang kita harapkan akhir tahun ini nanti semua sudah tuntas, baik itu bantuan yang berupa PKH atau bantuan untuk program Keluarga Harapan, kemudian bantuan sembako yang itu memang diberikan kepada keluarga penerima yang sudah dilaksanakan baik sebelum COVID-19 maupun ketika COVID-19 terjadi. Kemudian ada bantuan khusus untuk menangani dampak sosial dari COVID-19, yaitu berupa bantuan sosial tunai atau BST, dan ditambah juga bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Dan semua skema itu sudah selesai pada tahun ini, dan tadi itu sudah saya singgung, serapannya rata-rata adalah di atas 90%, bahkan ada yang sudah 100% untuk keluarga PKH, itu sudah 100%, untuk bantuan sosial tadi pangan tunai, BPNT, bantuan pangan non tunai atau kartu sembako, itu juga sudah 100%. Saudara sekalian, untuk berikutnya saya ingin sampaikan bahwa untuk bantuan sosial pada periode 2021 itu akan berjalan seperti biasa, skemanya juga sama, memang ada beberapa revisi, misalnya untuk PKH itu tetap nanti keluarga penerimanya ada 10 juta, sedangkan untuk bantuan sosial tunai itu dari target tahun ini yang 20 juta itu hanya tercapai 1.868 ya, atau 1 juta, atau maksud saya 18 jutaan ya, sekitar 18 juta. Karena itu nanti bantuan sosial tunai itu akan disalurkan sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat ya. Kenapa kok tidak 20 juta? Memang ternyata target pada tahun 2020
hanya mencapai 18 juta. Jadi bukan pengurangan ya. Kemudian untuk bantuan sembako juga sama, bantuan BST juga sama. Nanti Bu Risma akan bisa lebih menjelaskan lebih detail. Yang terakhir adalah untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, bantuan berupa sembako akan dirubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos, karena nanti kalau datang ke kantor pos kita khawatirkan nanti timbul kerumunan, karena itu akan diantar ke masing-masing alamat gitu, dengan teknik yang sudah diatur oleh Ibu Mensos, Bu Risma. Nanti mungkin Bu Risma juga bisa menjelaskan. Adapun penggunaannya, terutama untuk bantuan langsung tunai, saya minta kepada keluarga penerima manfaat untuk mematuhi sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Antara lain apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan, dan yang penting lagi Bapak Presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi, jadi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok. Itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Adapun rencana pemberian bantuan itu akan dimulai secara serempak itu pada awal Januari. Sehingga pada awal Januari nanti kita harapkan keluarga penerima manfaat akan sudah bisa mendapatkan bantuan langsung, baik itu yang disalurkan melalui PT Pos maupun melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah, Bank Himbara. Dan pada kesempatan ini saya minta kepada seluruh bank Himbara untuk mematuhi kesepakatan bahwa ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan, karena ini adalah digunakan untuk mempercepat, untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari COVID-19 ini, sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saya kira itu pengantar dari saya, dan selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Menteri Sosial untuk menyampaikan sekaligus perkenalan. Silakan Bu Risma. Sobat YouTube, sebagai tambahan bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, di mana program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan sejak tahun 2007 ini disesuaikan untuk tiap komponennya. Sobat YouTube, dapat kami sampaikan bahwa tiap komponen yang diterima oleh keluarga penerima manfaat akan berbeda-beda. Misalnya ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima Rp250.000 per bulan. Sedangkan siswa SD sebesar Rp75.000 per bulan, siswa SMP sebesar Rp125.000 per bulan, dan siswa SMA sebesar Rp166.000 per bulan. Bagi penyandang disabilitas berat dan orang lanjut usia, akan menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Sobat YouTube, penerima PKH juga berhak atas fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan, layanan pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, serta akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Demikian Sobat YouTube, informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Sobat YouTube semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.